Ya, silakan memberikan pertanyaan kepada Bapak atau Bang Yunus dan juga kepada Pak Ahmad seputar PSSI, LIB atau juga kompetisinya ya. Dan yang pertama tentunya saya akan mempersilakan kepada Direktur Utama PT LIB Bapak Ahmad Hadian Lukita untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Rendra Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada yang terhormat Bapak PLT Sekjen PSI, Bapak Yunus Nusi, Pak Direktur Programming SCM, Ibu Harsiwi Ahmad, Direktur Shopee Indonesia, Bapak Handika Yahya, jajaran Direksi PT LIB dan rekan-rekan sekalian dari media. Yang hadir dari Direksi LIB adalah Bapak Sujarno dan Bapak Antoni Kartawirya. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul di acara yang sangat menentukan dalam perjalanan sejarah sepak bola Indonesia, yaitu Press Conference kompetisi Shopee Liga 1 2020. Hadirin sekalian, kompetisi Shopee Liga ini sempat terhenti pada 15 Maret 2020 karena pandemi corona yang terjadi secara global dan juga di Indonesia telah membuat kompetisi kasta tertinggi ini terhenti sementara pada pekan ketiga. Terhitung sampai dengan pekan ketiga total sudah menggulirkan 26 pertandingan, itu artinya masih ada sekitar 280 pertandingan yang belum digulirkan. Lanjutan kompetisi Shopee Liga 1 2020 ini akan digulirkan mulai 1 Oktober 2020 sampai 28 Februari 2021. Total pertandingan selama 150 hari. Dengan perhitungan itu maka rata-rata recovery time setiap tim akan berada di angka 3,92. Angka recovery time tersebut tentu kurang ideal jika dibandingkan dengan musim lalu. Sekedar informasi, musim lalu recovery time berada di angka 4,68 hari di sini maksudnya ya. Saudara-saudara sekalian, inilah salah satu fakta yang harus kita pahami dan maklumi bersama. Bagaimanapun lanjutan kompetisi musim ini bergulir dalam situasi yang tidak biasa, dengan kata lain extraordinary. Jadi kata kuncinya memang extraordinary. Meski begitu kami tetap optimis, kami akan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga agar kompetisi Shopee Liga 1 2020 tetap semarak, kompetitif dan menghibur pencipta sepak bola nasional yang sudah menanti-nanti acara ini. Karena pula hal itu, hal-hal positif dari 3 pekan yang sudah berjalan akan kita lanjutkan. Contohnya penggunaan teknologi pada wasit, diantaranya alat komunikasi dan finishing spray. Kami berharap 2 alat tersebut akan membuat tugas wasit lebih tegas, tepat mengambil keputusan, dan tentu sendirinya kualitas pertandingan akan terangkat. Dengan demikian kami informasikan, semoga kompetisi lanjutan Shopee Liga 1 2020 bisa menjadi media dan untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional sehingga mampu menjadi alat pemersatu bangsa. Sekali lagi terima kasih dan bravo sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT LIB. Dan sekarang kita langsung menyapa tentunya Direktur Programming SCM Ibu Harsiwi Ahmad untuk memberikan sambutannya. Silakan Bu Siwi. Terima kasih Mas Renda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yunus Nusi, Pak Sekjen PSSI. Pak, saya belum ketemu Bapak ya, nanti saya sowan ke Bapak. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ahmad Hadian Lukita, Dirut LIB, Bapak Sujarno, kemudian juga Bapak Antoni dari LIB, Direktur LIB, kemudian juga dari Shopee, Bapak Handika Cahya dari Shopee, kemudian juga rekan-rekan wartawan sekalian, terima kasih atas undangannya hari ini. Yang jelas dari MTech atau dari SCM, kami sebagai pemegang hak siar eksklusif untuk free to air dan juga untuk OTT sangat bangga dan juga bersyukur bahwa dengan dimulainya Shopee Liga 1 Extraordinary Competition ini, tentunya ini akan menjadi kekuatan baru bagi kami dan akan menjadi hiburan, juga tontonan yang sangat luar biasa untuk seluruh pemirsa Indonesia,
khususnya pada saat era pandemi di mana semuanya work from home, study from home, tentunya butuh tayangan-tayangan yang sangat luar biasa. Apalagi nih Pak, bagi penggemar bola pasti sudah sangat menunggu-nunggu ini. Dan tentunya kami menyadari sepenuhnya bahwa pasti rumit menyelenggarakan event sebesar ini juga berskala nasional seperti saat ini. Untuk itu kami sangat mensupport penuh dengan menayangkan semua pertandingan di media-media kami, baik itu nanti di Indosiar, kemudian juga di O-Channel, dan sebagai FTA, dan juga di live streaming di video sebagai pemegang eksklusif untuk OTT. Nah, tentunya tidak mudah juga mengatur jadwal yang dimampatkan dari harusnya 31 minggu ya menjadi 21 minggu seperti tadi disampaikan oleh Pak Lukita bahwa nanti recovery time-nya juga sangat pendek. Nah, apalagi sebagai TV, pastinya kami mempunyai pola acara yang sudah tersusun dari jauh-jauh hari. Tapi karena komitmen kami akan melakukan perubahan-perubahan sehingga nanti kami akan mengusahakan semaksimal mungkin Shopee Liga 1 ini bisa tertayang dengan apik ya, dengan apik sehingga seluruh pemirsa di seluruh pelosok Indonesia itu bisa menyaksikan dengan maksimal ya. Dan Indosiar nanti akan menayangkan sekitar 176 pertandingan dari sisa pertandingan ini, semuanya live di prime time dan juga di early prime time. O-Channel nanti akan ada 41 pertandingan, sementara video tentunya seluruh pertandingan akan ditayangkan di video, tapi juga akan ada 63 laga eksklusif melalui live streaming di video. Nah, Indosiar dan O-Channel ini saya informasikan bahwa kami bisa menjangkau sekitar 200 juta ya, 200 juta penduduk Indonesia. Jadi sudah cukup bisa menjangkau sampai pelosok-pelosok Indonesia. Selain itu juga nanti misalnya seperti bola.com, bola.net, liputan6.com, merdeka.com, dan juga news kami, Fokus maupun Liputan 6, Fokus di Indosiar maupun Liputan 6 di SCTV juga akan memberikan update-update terkini. Tentunya update tersebut bukan hanya pada saat pertandingan, tapi nanti juga persiapan. Nanti kami akan mengikuti Pak Lukita juga ke Jogja, nanti pas persiapan-persiapan, insya Allah nanti semua persiapan-persiapan dari Shopee Liga 1 ini akan kami tayangkan, sehingga pemirsa seluruh Indonesia betul-betul akan bisa melihat bagaimana persiapan yang dilakukan yang demikian rumit. Dan tentunya nanti kick off-nya kalau biasanya hanya 2 kali ya di sore dan early prime time atau jam 15.30 dan 18.30. Untuk kali ini karena padatnya pertandingan kami akan menayangkan ada yang sehari itu sampai 3 kali. Jadi ada yang 15.30, ada yang 18 atau 18.15, 18.30 kick off-nya itu tergantung situasinya, dan ada juga yang 2 jam 20.30. Demikian juga nanti harinya kami bisa bukan hanya seperti tahun lalu di weekend di Jumat, Sabtu, Minggu, tapi juga nanti akan ada yang tayang di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi hampir semua hari nanti akan ada, tentunya menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan oleh LIB. Nah, kami juga akan mensupport maksimal campaign yang dilakukan oleh PSSI dan LIB untuk Shopee Extraordinary Competition ini, yakni tidak ada penonton, tidak ada supporter, tinggal di rumah saja menonton TV. Itu akan kami sosialisasikan sedemikian rupa sehingga keadaan akan menjadi kondusif dan aman. Sementara itu nanti juga untuk produksi kemasan, di mana Mas Rendra nanti juga akan jadi salah satu host kita, itu kami akan menerapkan protokol yang ketat untuk kru, host maupun komentator, dengan misalnya jaga jarak, kemudian disinfektan studio pada saat awal dan selesai acara, kemudian juga semuanya pakai masker pada saat nggak on air, pengecekan suhu tubuh baik untuk semua kru maupun pengisi acara, juga akan ada regular rapid test dan swab untuk para pengisi acara, dan tentunya juga kami akan melakukan pembatasan jumlah kru. Nah, untuk membuat bagaimana tayangan ini kan tidak ada penonton. Bagaimana membuatnya seru? Pastinya kami sudah menyiapkan nanti akan ada editing saat live untuk on air-nya sehingga tampak tetap seru dan tetap menarik sehingga seluruh penonton di rumah bisa menyaksikan pertandingan ini dengan sangat seru dan menarik. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Shopee Liga 1 dan juga seluruh sponsor, kepada PSSI, LIB, juga GTS yang memproduksi.
atas kerjasama selama ini yang demikian bagus dan cantik. Semoga Shopee Liga 1 Extraordinary Competition ini akan berjalan lancar, sukses, dan akan memberikan tontonan dan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di tengah pandemik yang mungkin sudah bosan work from home, study from home, dan juga sudah bosan kok bolanya nggak datang-datang. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi tontonan dan kami akan bisa mensupport PSSI maupun LIB dengan sangat baik. Demikian Mas Rendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siwi. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau nyapa teman-teman media yang sudah bergabung. Ayo tolong diaktifkan kameranya biar kita juga bisa melihat nih siapa saja yang sudah bergabung bersama dengan kita di press conference dari Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Ayo teman-teman media, tolong diaktifkan kameranya, karena kalau belum diaktifkan kita belum melanjutkan nih. Ayo silakan. Karena saya ngeliat ini udah banyak nih, ada nama-namanya tapi wajahnya belum terlihat. Ayo silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan media untuk diaktifkan pokoknya ya. Nah, selanjutnya saya juga akan menyapa Direktur Shopee Indonesia, Bapak Handika Yahya, dan kami persilakan juga untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Handika. Terima kasih. Mas, selamat sore kepada yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Yunus Nusi sebagai PLT Sekjen PSSI, yang saya hormati juga Pak Ahmad Halukita, Presdir PT LIB, Bapak Sujarno, Direktur Operasional PT LIB, dan Ibu Harsiwi Ahmad sebagai Direktur Programming SCM Surya Citra Media. Rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak tim yang terus mempersiapkan kelanjutan jalannya Shopee Liga 1 ini yang sempat terhenti ya di awal tahun ini. Terima kasih sekali atas kerja kerasnya untuk mempersiapkan kembalinya ini kasta sepak bola tertinggi di Indonesia yang tentunya udah ditunggu-tunggu oleh seluruh orang Indonesia. Yang kita akan kembali dengan tajuk Extraordinary Competition, tentunya akan menjadi pengalaman yang sedikit berbeda yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ya, dengan diterapkannya protokol kesehatan yang ketat, stadion tanpa penonton yang kita juga ketahui telah terjadi di belahan-belahan dunia lainnya. Kita tentunya dengan dari Shopee sangat support. Tentunya kita mau semua ini menjadi normal kembali, namun cara yang tepat pada saat ini, cara yang paling aman untuk menikmati sepak bola adalah dengan mendukung klub yang kita cintai cukup dari rumah. Oleh karena itu, Shopee sendiri, bentuk-bentuk dukungan dari Shopee, kita akan terus menghadirkan fitur-fitur menarik bagi pecinta Shopee Liga 1 supaya bisa lebih enjoy untuk menikmati pertandingannya dari rumah. Kita ada berbagai rangkaian inovasi dan teknologi berbasis aplikasi di platform kita. Tahun ini ada beberapa yang baru untuk mendukung komitmen kita. Contohnya kita ada eksklusif full highlight pertandingan Shopee Liga 1 dari dalam aplikasi Shopee. Kita juga akan menyediakan ulasan pertandingan dan game-game baru untuk Shopee Liga 1. Dan seperti tahun lalu, kita juga akan terus melanjutkan kesuksesannya dengan menyediakan inovasi yang sudah dilakukan di tahun lalu, seperti info jadwal pertandingan, klasemen Shopee Liga 1, deretan game menarik berhadiah miliaran rupiah seperti tebak juaranya, vote pemain favorit, dan vote klub favorit. Dan tentunya sebagai Shopee tidak lengkap kalau kita tidak menyediakan official store klub-klub Shopee Liga 1 untuk membeli merchandise original dan menunjukkan supportnya untuk klub-klub yang kita cintai semua dari rumah. Harapan kami tentunya pandemi ini segera berakhir dan perhelatan kompetisi sepak bola Shopee Liga 1 dapat kembali berjalan dengan baik, dan seluruh pihak-pihak yang berpartisipasi, pemain, pelatih, tim, kru, ya selalu diberikan kesehatan di tengah jalannya kompetisi ini. Semoga kerjasama yang kita punya bersama, kerjasamanya selalu berjalan dengan baik, dapat dilanjutkan dan semakin ditingkatkan. Ya, akhir kata dari saya pada kesempatan kali ini, kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa Shopee terus mendukung penuh kegiatan perbaikan sepak bola Indonesia dengan menjadi sponsor utama Liga 1 2020. Semoga dengan dukungan ini, semoga dengan bantuan kita semua, kita dapat menjadikan industri sepak bola tanah air menjadi lebih kompetitif dan profesional lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola. Ya, terima kasih kepada Bapak Handika Yahya yang sudah memberikan sambutannya. Dan sekarang saya juga menyapa
Pelaksana tugas Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi, dan kami juga persilakan kepada Bang Yunus untuk silakan Bang Yunus. Ya, terima kasih Bung Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan salam hormat dan salam sehat Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iriawan. Permohonan maaf dari beliau untuk belum bisa berada bersama-sama di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara kita di siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Bapak Ahmad Lukita, beserta Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Yang kami hormati Ibu Direktur dari MTEK, Ibu Harsini Ahmad. Mohon maaf Bu, insya Allah kapan-kapan bisa bersilaturahmi. Yang kami hormati yang mewakili SOPI, Bapak Andika Yahya, Direktur SOPI. Selamat salam kenal Pak Andika. Yang kami hormati pula rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini, kawan-kawan yang mewakili Indosiar, Bung Rendra sendiri yang masih selalu ceria terus. Di hadapan saya juga di ruangan saya ada Komisaris PT LIB, Pak Leo Sigar, mohon maaf, Pak Ahmad Lukita, ada juga beberapa esko di ruangan saya, Pak Dirso Planit, Pak Iwan Budianto juga ada, masih di sebelah lagi meeting. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi pada siang hari ini dalam rangka tugas-tugas kita sebagai masyarakat sepak bola. Dan insya Allah dengan aktivitas kita pada hari ini, setidaknya sepak bola Indonesia ke depan akan selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Insya Allah akan memperoleh prestasi yang baik di masa-masa yang akan datang. Bapak Direktur, Ibu Harsini, dan rekan-rekan yang berbahagia, seperti diketahui PSSI telah mengeluarkan surat keputusan nomor 43, kemudian dilanjutkan lagi dengan surat keputusan nomor 58 tentang kelanjutan kompetisi. Dan PSSI telah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kompetisi ini kepada PT Liga Indonesia Baru, yang PSSI telah meyakini bahwa operator PT LIB akan dapat dan mampu menyelesaikan lanjutan kompetisi ini, kompetisi yang kita namakan kompetisi yang sangat luar biasa, dan insya Allah PT LIB mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas berat ini sampai dengan bulan Februari 2021 yang akan datang. Kami yakin bahwa masyarakat saat ini telah menunggu kapan akan digulirkannya kompetisi dan atau lanjutan kompetisi Liga 1 dan juga Liga 2. Dan insya Allah nanti pada tanggal 1 Oktober akan dimulainya di pertandingan pertama untuk lanjutan kompetisinya dilaksanakan di Jogja. Kalau nggak salah antara Persebaya dengan PSS Sleman. Kami yakin bahwa masyarakat telah menunggu-nunggu dilangsungkannya kompetisi ini, dan mudah-mudahan sampai dengan berakhirnya kompetisi ini akan berjalan dengan lancar pula. Pesan Ketua Umum kepada kita semua bahwa kita tetap akan mengutamakan protokol kesehatannya. Insya Allah dengan kerjasama PSSI, PT LIB dengan BNPB, semua ini akan berjalan dengan baik, dan kesehatan ini menjadi catatan penting bagi PSSI untuk kita jaga bersama-sama. Di samping kita juga menyuguhkan hiburan-hiburan yang baik kepada masyarakat sepak bola Indonesia, tentu kita juga harus menjaga kesehatan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sepak bola ini. Demikian, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada kita semua untuk bisa terselenggaranya lanjutan kompetisi yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan adanya kompetisi lanjutan ini, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat sepak bola, akan semakin terhibur, dan tentu pula
kita berharap semua dengan kompetisi lanjutan ini, dengan tontonan yang menarik, masyarakat akan ada peningkatan imun dari masyarakat yang mudah-mudahan akan sedikit setidaknya bagian partisipasi sepak bola Indonesia untuk menghindari masyarakat kita dari pandemi COVID-19 yang saat ini mengalami negara kita. Demikian, sekali lagi salam hormat dari Ketua Umum, dan mudah-mudahan kita segera lagi bertemu di kegiatan-kegiatan sepak bola di masa-masa atau di hari-hari yang akan datang. Terima kasih, kita lanjutkan kembali konferensi pers, dan bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diminta klarifikasi dari kami, insya Allah kami akan memberikan klarifikasinya, responnya, dan jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sepak bola. Salam sepak bola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana tugas Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi. Bang Yunus ya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan semuanya yang sudah memberikan sambutan dari Bapak Ahmad Lukita, lalu juga Ibu Siwi, Bapak Handika, dan juga Bang Yunus. Dan sekarang kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mohon kepada teman-teman wartawan, teman-teman media untuk diaktifkan kembali lagi kameranya. Ayo dong. Karena kan nggak enak. Masa saya ngelihatnya cuma nama doang gitu kan. Mukanya nggak kelihatan, tak kenal maka tak sayang. Makanya, ayo diaktifkan dong mukanya ya. Diaktifkan kameranya biar saya juga bisa ngelihat lagi apa dan seperti apa ya. Nah, silakan, sekarang saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini saya akan memberikan waktu kepada Bapak Handika Yahya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media. Jadi silakan, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga medianya. Dari mana ya? Oke, silakan. Ini untuk Shopee ya, di press conference extraordinary Shopee. Saya Mas. Ya, siapa? Saya Robi dari FIFA. Oke, Robi. Oke. Dari FIFA. Silakan Robi, ya. Pertanyaannya apa Mas Robi? Ya, kepada Pak Handika. Pak Handika ya, ya. Ya, Pak Handika ya. Pak, ya di masa pandemi ini Pak, apa yang akan dihadirkan Shopee Pak di setelah Liga 1 ini berlanjut untuk menghibur para supporter yang harusnya berada di stadion, sekarang harus jadi di rumah gitu. Apa yang dihadirkan, apa yang lebih berbeda dari sebelumnya gitu yang dihadirkan oleh Shopee. Ya, terima kasih Pak Robi. Tentunya kita menyambut dengan baik ya, tapi seperti yang tadi Pak Robi juga bilang, banyak penonton yang semua penonton tidak bisa hadir ke lokasi, jadinya harus menikmati di rumah. Tentunya ada banyak, bisa nonton di TV, bisa nonton di video. Dari Shopee sendiri kita membantu dengan meningkatkan engagement-nya selain menonton, di luar menonton bisa apalagi. Tentunya nomor satu adalah gimana cara kita support klub-klub yang kita dukung tanpa menunjukkan fisik kita di sana, ya, membeli barang-barang official merchandise dari klub-klub ini, ya, supaya mereka terus bisa juga dapat dukungan kita dari jauh. Selain itu, informasi-informasi sekitar Liga 1 semua bisa didapatkan di Shopee. Ya, jadinya diskusi hasil pertandingan, highlights juga didapatkan secara online, secara mudah. Dan juga engagement yang bisa dilakukan di dalam aplikasi, seperti kayak games yang bisa berhadiah juga, menebak siapa yang menang, dukungan ke klub favorit, itu semua bisa dialami di aplikasi Shopee. Mungkin seperti itu. Ya, Pak Robi, Mas Robi sudah jelas atau mau bertanya lagi ke Pak Handika? Siap. Terima kasih Pak Handika. Cukup jelas. Oke, terima kasih juga Mas Robi ya. Silakan lagi buat teman-teman media, kita masih punya waktu untuk ke Pak Handika, silakan. Ya, teman media. Ya. Ya. Silakan, namanya Mas. Dari media mana? Ya, saya Farabi dari goal.com. Ya. Silakan, Mas. Pengen tahu aja sih alasan Shopee untuk tetap berkomitmen menjadi sponsor kompetisi ini, karena kan kalau dari klub sendiri malah banyak sponsornya yang mundur karena kondisi sulit kan. Ya, saya mau tahu aja kenapa Shopee tetap melanjutkan kemitraan ini. Itu aja cukup. Oke, ini pertanyaannya berat nih, Mas Farabi ya dari goal.com ya. Emang kerjaannya bikin gol terus sih, jadi emang pertanyaannya juga ini dia. Mas Handika, Pak Handika, ini
Apa alasan Shopee tetap bertahan? Dikala katanya banyak sponsor klub ya, saya nggak bilang banyak lah, tapi mungkin ada sponsor klub yang menyerah atau juga pergi gitu. Silakan Pak Andika. Ya, saya rasa seperti mungkin yang kita lihat di masa ini ya, masa pandemi, ada banyak perubahan sekali di cara hidup masyarakat. Dari Shopee sendiri kita mau menjadi sesuatu yang di depan untuk gimana kita bisa membantu masyarakat untuk melewati masa-masa ini, gimana kita juga bisa membantu ekonomi negara supaya bisa melewati masa-masa ini yang akibatnya juga ke masyarakat luas. Ya, dan tentunya dari aplikasi Shopee sendiri kita memudahkan jual beli secara online, jadi orang tidak perlu bertemu secara fisik, dan at the same time kita juga mau menyediakan lebih banyak lagi sesuatu hal-hal yang mereka bisa lakukan secara online seperti itu. Dan saya rasa entertainment dan tentunya untuk yang kali ini adalah salah satu very high quality of entertainment ya, pertandingan tertinggi kasta sepak bola Indonesia Liga 1, Shopee Liga 1 ini menjadi suatu gimana kita bisa mengembalikan aktivitas, mengembalikan ekonomi, dan mengembalikan fungsi-fungsi masyarakat yang tadinya mungkin rada sedikit berubah karena mereka nggak bisa bertemu lagi secara offline. Jadi harapan kita sih satu, dari Shopee kita mau terus membantu gimana kita bisa masyarakat lebih baik lagi di dunia digital, menikmati jual beli dan juga entertainment secara luas, dan menjaga ekonomi nasional juga, menjaga ekonomi Indonesia supaya terus positif. Seperti itu sih dari saya. Oke, Pak Handika, terima kasih. Dan masih ada lagi teman-teman media yang mau bertanya ke Pak Handika? Dari... Ya, saya mau nanya, Mas. Ya, silakan Mbak. Halo, saya Oyong dari Hot Issue Pagi. Okay. Buat Pak Handika nih, Pak, perubahan apa sih yang akan dilakukan Shopee untuk menarik masyarakat untuk melihat Shopee Liga 1 nih, Pak? Mungkin bisa dijawab. Ya. Terima kasih. Ya, tentunya kita akan lebih ke arah gimana kita bisa mendatangkan lebih banyak traffic ya ke arah Shopee Liga 1 ya. Jadi dalam aplikasi Shopee akan lebih banyak lagi di mana kita bisa temukan hal-hal berhubungan Liga 1, jadinya orang setelah belanja mungkin juga tertarik untuk melihat hal-hal lain Liga 1 supaya mereka menonton. Itu satu. Dan satu lagi adalah gimana setelah orang menonton Liga 1 bisa melakukan sesuatu di luar itu sih. Setelah menonton bisa apa sih? Ya bisa belanja, bisa bermain, bisa mengikuti aktivitas-aktivitas di dalam Shopee. Ya jadi itu kita lakuin. Tentunya core-nya masih aja mesti adalah pertandingannya dan menonton pertandingannya yang bisa disaksikan di TV dan di video.com. Tapi kita mau menyediakan ekosistem juga di luar pertandingannya, gimana kita bisa mendatangkan orang supaya melihat pertandingannya, dan kita gimana juga bisa mendatangkan engagement setelah pertandingannya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Dan masih ada satu kesempatan lagi, silakan buat teman-teman media yang mau bertanya ke Pak Handika. Ya, silakan teman-teman media. Jadi tadi kan Pak Handika sudah bilang bahwa akan memberikan sebuah layanan, jadi sambil nonton bisa sambil belanja. Pak Handika, saya mau nanya nih Pak Handika, sambil nunggu teman-teman media mau nanya. Jadi kemungkinan bisa nggak sih Pak dibikinin forum Pak? Jadi nonton bareng tapi di forum gitu Pak, di aplikasinya Shopee Pak. Buat ngobrol gitu ya? Iya Pak, kan enak gitu Pak, sambil ngobrol. Kan kalau nonton bola kan yang enak komentar Pak, itu. Betul. Makasih banget. Sarannya nih. Jadi tentu aja kita akan rangkum ya, dan akan jadi improvement buat kita nih supaya bisa menyediakan sarana ngobrol dan diskusi mungkin ya dalam tempat kita juga. Thank you banget. Tuh, karena penonton Indonesia itu semua komentator loh Pak Andika. Jadi yang ngomong saya di TV, tapi semua, itu semua jadi komentator semua pasti ya. Karena gregetan nonton Shopee Liga 1. Bu Siwi aja kan nonton gregetan ya Bu ya. Terima kasih Pak Andika. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan kepada Ibu Siwi. Jadi silakan pada teman-teman yang mau bertanya kepada Ibu Siwi, perwakilan dari MTech, silakan. Selamat sore Ibu Siwi. Ya. Sore Mas. Sore Bu, saya Adi dari wartawanmula.com. Ya. Ibu tadi sempat menjelaskan kalau MTech dan SDM ingin membuat tayangan Shopee Liga 1 lebih seru dengan editing live saat on air. Itu boleh dijelaskan Bu, maksud editing live saat on air itu apa? Contohnya seperti apa? Lalu
terobosan apa lagi yang akan MTek atau STM buat agar kompetisi ini lebih menarik lagi? Terima kasih. Oke. Langsung ya Mas Rendra ya. Ya, silakan Bu Siwi. Mas Rendra, tadi pertama saya ngomentarin Mas Rendra. Jadi kalau nanti misalnya di Shopee kan ada ini ya, ada dibuat forum gitu. Nah, sebenarnya di video itu udah ada forum juga, Mas. Kan iya, Ibu. Kan itu kan chatnya itu, wah, itu kalau kita baca chatnya, Mas. Nanti kalau misalnya pertandingannya seru, itu bisa kayak badai itu. Dan betul sekali Mas Rendra, netizen itu memang lebih hebat dari Mas Rendra loh. Ya, mereka komentator sejati, Bu. Oh iya, betul sekali. Tapi menyenangkan melihat itu, komentar dari para netizen. Mas Adi, saya ingin menjawab bagaimana editing live tadi untuk membuat supaya pertandingannya itu lebih seru. Karena bagaimanapun nanti kan seperti dikemukakan Pak Lukita tadi, nanti nggak ada supporter, tidak ada penonton di studio dan di stadion, dan juga pastinya nggak boleh nonton bareng ya Pak Lukita ya, nggak boleh nonton bareng juga, jadi semuanya harus stay home, nonton di Indosiar, di video, di O Channel dan sebagainya. Nah, bagaimana kita akan membuat supaya pertandingannya seru, nggak sepi gitu ya Mas ya. Nah, kita jujur kita melihat semua pertandingan-pertandingan yang ada di luar yang tanpa penonton. Bahkan kita lihat juga NBA ya, bagaimana membuat tayangan itu tetap kayak ada penonton gitu, rame banget. Nah, saat ini yang kita persiapkan adalah kita mempersiapkan masing-masing klub, kan ada 18 klub, kita persiapkan bagaimana kalau gol-gol cantik, bagaimana kalau supporter membuat yel-yel, bagaimana kalau nyanyi, bagaimana tepuk tangan dan sebagainya, itu kita rekam semuanya, kemudian nanti pada saat live, kita akan insert audio, sehingga kesannya memang akan menjadi meriah dan mewakili bagaimana perasaan penonton sepak bola di rumah. Selain tentunya nanti Mas Rendra dan juga seluruh host dan juga komentator harus menjadi lebih seru gitu. Kami juga sudah diskusi dengan GTS bagaimana membuat insert gambar, meskipun kan nggak ada penonton di lapangan, tapi bagaimana ekspresi pemain, kemudian ekspresi pemain cadangan yang ada di duduk bangku cadangan, kemudian ekspresi pelatih itu menjadi lebih menarik dan menjadi hidup gitu, dan semuanya itu pasti akan mewakili perasaan dari penonton yang ada di rumah. Jadi kita nggak akan nonton nanti sepak bola yang karena nggak ada penonton sepi gitu, tapi kita akan menonton tetap seru dan tetap hidup gitu. Kira-kira itu Mas Adi. Tentunya itu juga yang menjadikan terobosan kami nanti bagaimana meskipun tidak ada penonton. Nah, selama ini tidak ada penonton, kami itu pasrah gitu kan selama ini. Selama ini kan ada beberapa pertandingan yang karena ada persoalan tertentu, perizinan dan sebagainya, kemudian nggak ada penonton. Kita pasrah nih selama ini, tapi ternyata dengan adanya COVID ini ada blessing juga, kita menjadi belajar gitu. Kita menjadi belajar bagaimana membuat tayangan, termasuk tayangan sepak bola ini menjadi menarik dan tetap seru meskipun tanpa kehadiran penonton. Gitu Mas Adi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siwi, Mas Adi, dan juga teman-teman media. Masih banyak waktu nih. Silakan yang mau bertanya ke Bu Siwi dari pihak MTek. Silakan teman-teman media, jangan lupa juga dinyalakan kameranya, diaktifkan. Ya, silakan. Teman-teman media yang mau bertanya kembali kepada Ibu Siwi. Nah, sambil menunggu Bu Siwi, berarti nanti penonton, bukan penonton, tapi suasananya itu memang ada chant gitu ya Bu ya, jadi ada nyanyian-nyanyian atau juga ada semacam teriak-teriakan penonton Bu ya, kira-kira nanti kan seperti itu, kurang lebih. Betul Mas Rendra, dan tentunya itu akan menjadi rumit ya buat kami untuk membuat, tapi memang itu harus kita lakukan, karena kalau nanti nonton pertandingan bola, tapi kalau suasananya sepi itu pasti untuk penonton Indonesia tidak akan menarik gitu. Termasuk itu sebenarnya kayak nonton musik juga ya, nonton musik juga gitu, kalau nggak ada tepuk tangan penonton, nggak ada teriakan penonton atau penonton ikut bernyanyi, itu kan akan terasa janggal dan terasa tidak mewakili hati dan perasaan penonton gitu. Nah, makanya itu yang kita siasati, meskipun pastinya akan sulit dan menjadikan kita harus ada extra effort untuk itu, tapi harus kita lakukan. Jadi memang ini benar-benar extraordinary, jadi semuanya serba ekstra ya. Nanti juga Pak Ahmad Lukita juga akan memberikan penjelasan juga sama Bang Yunus bagaimana ekstranya Pak Ahmad Lukita sama Bang Yunus, kadang tidurnya sehari katanya 2 jam, 3 jam doang loh. Demi mikirin sepak bola untuk masyarakat sepak bola Indonesia, kalau kata Bang Yunus kayak gitu ya. Nah, ya sambil nunggu lagi, silakan pertanyaan ke Bu Siwi.
Ya, kalau memang belum ada, sekarang kita lanjut saja ke pertanyaan untuk Pak Ahmad Lukita di PT LIB. Silakan teman-teman media yang mau bertanya kepada Pak Ahmad Lukita. Bang Indra, boleh saya? Ya, silakan. Nama dan dari media mana, Mas? Saya Majid dari Tribun News. Oke, Mas Najib, silakan, Mas. Buat Pak Hadian ya? Ya, Bapak Ahmad Hadian Lukita. Ya, buat Pak Hadian. Pertama, memang Liga 1 lanjutan nanti kan extraordinary kan, kita berjalan di tengah pandemi. Nah, pertanyaannya, sekarang aja Liga belum mulai, khususnya di Jakarta sudah akan diterapkan PSBB pada Senin nanti 14. Dan salah satu klub yang ada di Jakarta kan Bayangkara FC telah mengusulkan Stadion Bayangkara yang ada di Jakarta itu. Nah, itu apakah akan ada pengaruh ketika nanti PSBB masih belum dicabut di Oktober nanti? Terus kemudian mungkin kalau dibilang plan-plan apa aja yang disiapkan PT LIB terkait adanya pandemi seperti ini? Kalau misalnya ada plan-plan seperti itu. Maksudnya plan-plan apa nih, Mas Majid? Apa saja gitu yang dipersiapkan oleh PT LIB misalnya? Tentang apa? Tentang apa? Mungkin spesifik tentang apa? Tentang salah satu misalnya ada tim yang terjangkit COVID seperti apa? Oh, oke. Sebenarnya pertanyaan saya juga akan berhubungan sama Bu Harsiwi kan sebagai penyiaran di sini. Itu aja, Bang. Nah, ke Bu Siwi ada juga pertanyaan, nggak apa-apa, Mas. Silakan aja langsung dilanjutin. Nanti bisa dijawab juga sama Bu Siwi. Ya, Bu Siwi, itu ada kekhawatiran nggak, Bu, dengan di tengah pandemi seperti ini kan Liga belum bisa dipastikan kan. Kalau misalnya ada seperti apa, kita juga belum tahu kan. Keputusannya akan apa kalau misalnya ada yang COVID, keputusannya Liga berhenti total atau seperti apa? Oke, Mas Majid, berarti kalau boleh saya simpulkan kekhawatiran kalau misalnya seandainya terhenti, seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Tapi ke Pak Hadian dulu tadi. Oke, itu pertanyaan ke Bu Siwi. Sekarang ke Pak Ahmad Lukito, Lukita dulu, Pak. Silakan dijawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih, Mas Najib dari Tribun News ya. Ya. Jadi PSBB di Jakarta diberlakukan nanti hari Senin dan kita tidak tahu sampai kapan. Nah, kita tunggu saja kondisi ke depan. Yang jelas memang satu klub yang ada di Jakarta yaitu Bayangkara FC akan mungkin terkena dampaknya. Kami sudah melakukan komunikasi melalui surat maupun WhatsApp. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Yang jelas mungkin kalau memang tidak ada jalan keluar, ternyata PSBB berlanjut sampai 1 Oktober, Bayangkara sekarang harus siap-siap untuk pindah. Memang lagi dipikirkan dari pihak internal Bayangkara yang saya tahu kemana pindahnya. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih cepat, yang akan cepat dapat kami dapatkan. Artinya pengaruhnya terhadap jadwal mudah-mudahan tidak berpengaruh banyak gitu, karena memang posisinya juga Bayangkara ini ada di Jakarta dan mungkin kalaupun pindah tidak jauh-jauh dari Jakarta, misalnya di Bogor atau di Bekasi ataupun pindah ke Jogja juga kami siap gitu. Jadi intinya kami siap adanya perubahan karena PSBB gitu. Nah, kalau plan-plan yang dipersiapkan, yang jelas ini kegiatan olahraga yang bukan main-main. Artinya protokol kesehatan akan kita lakukan sangat ketat. Jadi kata kuncinya memang sangat ketat. Jadi bukan berarti terus main bola asal, yang jelas pada saat semua pemain bola yang akan main akan kita tes dulu sebelum pertandingan. Bisa jadi tesnya di home base-nya sebelum berangkat ke away misalnya begitu. Dan itu pada saat ketahuan ada satu gejala yang bahkan hanya flu saja tidak boleh ikut, apalagi COVID. Jadi memang ada di home base-nya, karena nanti pada saat medical workshop hari Senin besok ini, kami akan lakukan diskusi banyak dengan klub-klub, di mana di situ ada SOP yang akan dilakukan. Jadi memang kita hindari atau resiko yang sekecil mungkin, jangan sampai ada resiko yang muncul gara-gara adanya COVID ini. Jadi memang adanya isolasi, ada SOP pemain akan kita, misalnya walaupun flu atau hanya panas sedikit aja tidak boleh bermain. Karena mengakibatkan resiko ke timnya, demikian pula terhadap klub yang lain. Saya kira demikian. Ya. Sambil nanti menunggu lagi pertanyaan, Bu Siwi bisa minta tolong dijawab pertanyaan dari Mas Majid tadi. Baik Mas Majid. Jadi tadi bagaimana kalau misalnya pertandingan terhenti gitu ya? Nah, pastinya kami dari Indosiar maupun dari SCM kami akan support dan mendukung apapun keputusan daripada LIB dan juga daripada PSSI. Karena bagi kami betul sekali bahwa kesehatan adalah di atas segala-galanya. Nah, tentunya dari sekarang kami sudah menyiapkan program-program pengganti seandainya misalnya ya
terhenti. Tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan semuanya lancar ya Pak Lukita ya, semuanya lancar, aman dan juga sukses. Tentunya kami sudah menyiapkan program-program pengganti, baik itu apakah FTV, tentunya pemirsa Indonesia sudah tahu kalau misalnya Suara Hati Istri di Indosiar itu luar biasa. Jadi bisa FTV, bisa juga film, bisa kami juga masih mempunyai Liga Dangdut, kita juga bisa punya konser-konser musik, maupun saat ini kami sedang menyiapkan Pop Academy. Jadi bisa Pop Academy-nya juga kita bisa perlebar atau perluas. Jadi insya Allah kami akan support apapun yang nantinya akan menjadi keadaan yang sesungguhnya, tetapi tentunya kami semuanya berdoa dan menjaga mudah-mudahan Shopee Liga 1 Extraordinary Competition ini berjalan sukses dan lancar. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Siwi, dan memang seperti yang sesuai dengan titling yang ada di musim ini atau lanjutannya memang adalah Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Seperti tadi sudah kita katakan bahwa memang ini semuanya pasti ekstra dan benar-benar memang extraordinary dan bekerja dengan begitu keras semuanya untuk mempersiapkan pelaksanaan ini dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 28 Februari 2021. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya juga ke Bang Yunus, selaku PLT Sekjen PSSI. Silakan kepada teman-teman media. Mau tanya dong. Ya. Halo. Ya, Bang, saya Titi dari cnnindonesia.com. Oke, silakan Mbak Titi. Ke Bang Yunus boleh, atau ke Pak Hadian Lukita juga boleh. Misalkan nanti pada saat gelaran Liga 1 itu berjalan, kemudian ada 1-2 pemain, kita harapin enggak, tapi kalau misalnya ada 1-2 pemain nanti yang ternyata terindikasi positif COVID begitu, apakah ini akan mempengaruhi jadwal tadi? Atau mungkin gelaran itu dihentikan sementara atau berapa lama baru dilanjutkan kembali, atau going on aja gitu, berjalan seperti biasa aja, karena kan nggak menutup kemungkinan kalau ada satu kena yang lainnya bisa kena juga. Nah ini seperti apa antisipasinya, dan apa memungkinkan untuk dijeda dulu sebentar baru dilanjutkan kembali, atau seperti apa skenarionya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Titi. Bang Yunus, bisa dijawab mungkin tadi bagaimana mungkin regulasinya kali ya, regulasi yang diberikan tentunya oleh PSSI. Silakan Bang Yunus. Ya, PSSI dan PT LIB telah memiliki tim gugus tugas untuk lanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Kemudian juga telah membuat protokol kesehatannya yang sedemikian, ya bagi kami hampir sempurna. Kenapa? Karena mengadopsi dari WHO, dari Jerman, dari BNPB, dari Liga Jerman maksud kita, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan, dari FIFA itu sendiri, dari AFC, kita adopsi, kita akomodir, kita jadikan jadi satu buah buku, dan telah disampaikan di PT LIB, juga telah ada protokolnya, juga sudah jelas tentang hal-hal apa saja, tentang antisipasi seperti apa yang harus dilakukan oleh PT LIB terhadap ketika pada saat pertandingan berlangsung ada case-case tertentu tentang protokol kesehatan atau tentang COVID-19 ini. Begitu banyak opsi-opsi yang telah ada, dan begitu banyak protokol kesehatan yang telah dilakukan dan direkayasa sedemikian oleh PT LIB, sehingga satu klub terpapar 1-2 orang, sudah ada aturan-aturan yang ada di dalamnya. Satu klub terpapar kesemuanya pun PT LIB telah meramunya sedemikian rupa, sehingga apapun itu tentang perjalanan kompetisi yang di sana ternyata ada persoalan COVID-19, PT LIB telah mengantisipasinya, dan insya Allah semua akan tetap berjalan. Maka diregulasi demikian juga sudah diatur oleh PSSI, bagaimana kita juga memberikan keluasan kepada klub-klub Liga 1 untuk mendaftarkan pemainnya yang under 20 ke PT LIB untuk nanti akan dimainkan ketika, siapa tahu, mohon mudah-mudahan tidak terjadi, ketika nanti ada beberapa pemain yang terpapar atau ada sejumlah pemain yang terpapar, maka itu sudah diantisipasi baik oleh PSSI maupun oleh PT LIB. Itu Ibu Titi ya. Oke, Bang Yunus terima kasih, tapi ini tadi masih pertanyaannya Mbak Titi, ini sebenarnya pertanyaannya diarahkan ke Bapak Ahmad Lukita, tapi saya rasa
lebih berkompeten untuk menjawab. Ini Direktur Operasional PT LIB, Bapak Sujarno. Pak Sujarno, ini tadi berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Titi, kalau memang seandainya ada case-case yang sangat-sangat mungkin tidak diinginkan terjadi, apakah jadwal berubah, terus bagaimana penanganannya, mungkin Pak Sujarno bisa menjawab dan juga menjelaskan kepada Mbak Titi. Silakan Pak Sujarno. Ya. Suaranya nggak kedengeran, Pak Jarno. Mute. Kok nggak ada suaranya, Pak? Suara Pak Jarno nggak kedengeran. Iya, Pak Jarno suara belum kedengeran. Pak? Hilang, nggak ada. Sambil nunggu Pak Sujarno suaranya, silakan Pak Ahmad kita untuk menjawab. Jadi hal-hal yang tidak diharapkan memang sudah kita antisipasi, tentunya dengan seminim mungkin ada yang terpapar. Jadi yang tadi saya sebutkan di home base pun kalau bisa sudah ada laporan, misalnya badannya hangat, jadi kita tidak ikutkan. Dan yang paling penting lagi memang pada saat pertandingan memang kita sudah anggap semua layak untuk bertanding. Sehat fisiknya, badannya, segala halnya. Jadi kita hindari ada hal yang membuat pertandingan terhenti. Kalaupun ada, memang yang namanya risiko itu ya mudah-mudahan tidak ada ya. Yang tadi disebut Bu Siwi, jangan sampai terjadi. Jadi memang di sepak bola Liga Eropa pun ada yang kena. Tapi kompetisi jalan terus. Bagaimana penanganannya itu yang penting. Nah, nanti akan kita diskusikan di medical workshop. Demikian di olahraga yang lain juga ada yang kena. Satu kena diisolasi dan tidak boleh bertanding. Tapi kalau memang yang paling membahayakan kalau satu timnya kena. Nah, ini kita tidak harapkan. Jadi di awal sudah diantisipasi sebelum bertanding, sebelum apapun terjadi pemeriksaan swab tes di klubnya. Demikian. Ya, itu silakan lagi kepada non media. Pak Lukita. Selamat. Ya. Bentar dong, itu tadi berarti nggak ada opsi kalau nanti kalau misalkan ada yang terpapar COVID lebih dari satu orang atau lebih dari satu klub akan dihentikan liga tuh nggak ada opsi itu gitu ya Pak? Ya kalau yang namanya opsi berhenti itu kan ada level yang lebih berkompeten atau apa yang lebih mempunyai wewenang di situ. Kita akan koordinasi dengan PSSI sebagai federasi sepak bola, olahraga sepak bola, dan tentunya Satgas Covid juga akan kita libatkan dari awal. Nanti pada saat medical sampai pertandingan pun akan kita kawal. Kita akan dikawal oleh Satgas Covid mulai nasional, daerah, dan tempat venue masing-masing ada Satgas Covid-nya. Jadi memang tentu ada koordinasi seperti itu. Diharapkan seminim mungkin. Jadi memang tidak. Kita tentunya LIB dan stakeholder lainnya seperti sponsor diharapkan tidak ada penghentian liga. Demikian. Ya, Bang Yunus mungkin mau nambahin? Ya, bahwa ketika ada yang terpapar, tadi telah kita sampaikan kalau 1, 2, 3 yang terpapar, sudah ada protokoler dan penanganan yang lebih konkret dari PT LIB. Nanti akan disampaikan di workshop kesehatan protokoler oleh LIB, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin, dan kita juga akan hadir di sana. Semua sudah schedule semuanya, semua sudah ditata semuanya. Bila 1, bila 2, bila 3, bila separuh, bila semua tim yang telah terdaftar, makanya kita memberikan keluasan dalam regulasi akan ada 30 pemain di U20 yang miliknya klub untuk bisa didaftarkan kembali. Itu sudah semua kita akan atur, semua sudah diatur ketika ada beberapa case yang terjadi dalam lanjutan kompetisi ini. Dan kita sudah mengantisipasi hal itu, tapi kita juga berdoa semoga semua tetap berjalan, dan tentu kita juga berharap tidak ada yang dihentikan pertandingannya atau tidak ada kompetisi yang dihentikan, karena beberapa antisipasi sudah kita lakukan, beberapa opsi sudah kita antisipasi pula, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah itu sudah kita pikirkan bersama-sama. Ya, Mbak Titi sudah? Oke, siap. Selanjutnya siap. Tadi ada mau nanya, siapa Mas? Mas Adi, Mas. Ya, silakan.
sore Mas Lukita, Pak Lukita. Siap. Saya Adi Pak dari bola.com. Ya, Pak, hingga 3 pekan sebelum kick off, PSM masih belum latihan nih Pak. Apakah tim ini berkomunikasi dengan PT LIB terhadap masalah yang mereka alami, dan apakah mereka masih mengonfirmasi bahwa mereka itu masih tetap mengikuti lanjutan kompetisi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal bursa transfer Liga 1 nih Pak. Banyak klub yang kehilangan pemain asingnya, mungkin total sudah sampai 11 kalau saya tidak salah catat. Apakah LIB akan membuka bursa transfer di awal musim ini atau bagaimana Pak? Ya, ini sudah semakin menarik tentunya ya. Obrolan kita, press conference kita di Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Jadi Pak Ahmad Lukita, ini pertanyaannya sudah mulai tajam-tajam nih Pak. Jadi memang perbedaannya, itu dia saya bilang, kenapa perbedaannya Extraordinary sama yang bukan. Jadi kalau saya dulu nge-MC-in press conference yang sebelumnya, Pak Ahmad Lukita dan juga yang lainnya, pertanyaan biasanya dikit, karena wartawannya punya kesempatan untuk doorstop. Ya, jadi makanya pertanyaannya dikit banget. Nah, pas doorstop banyak. Sekarang mau nggak mau harus nanya sekarang, karena nggak ada doorstop. Benar kan teman-teman wartawan? Nah, jadi Pak Ahmad Lukita silakan jawab. Ya, baik, terima kasih Pak Adi dari bola.com. PSM belum latihan, memang tidak ada komunikasi dengan LIB karena itu masing-masing klub punya program tersendiri. Mudah-mudahan kalau secara komunikasi ya memang ada soal administrasi kita jalan terus. Soal latihan memang kita tidak ikut campur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan melakukan latihan. Tentunya kita harus tanya lagi nanti dari wartawan, boleh tanya ke PSM langsung. Yang jelas sih tidak ada konfirmasi apapun soal ketidakikutsertaan. Jadi seluruh klub saya kira komit untuk ikut semua menyemarakan Liga Shopee, kompetisi Shopee Liga 1 2020 ini. Saya kira demikian soal PSM. Nah, kalau banyak klub yang kehilangan pemain asing, ini memang menjadi pemikiran LIB dan PSSI di Pokja regulasi PSSI yang sedang dikaji dan digarap. Tentunya menjadi pertimbangan klub-klub juga kita dapat masukan dari klub-klub, dan ujung-ujungnya memang PSSI akan mengeluarkan regulasi yang bisa paling tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh klub-klub. Kami LIB sebagai operator siap menjalankannya, apapun regulasinya kami siap menjalankannya. Nah, berarti boleh saya tanya ke Bang Yunus ya. Bang Yunus, ini soal bursa transfer gimana Bang Yunus nih, regulasinya nih? Ada perubahan kah atau masih tetap seperti yang di awal bahwa tidak ada perpindahan antar pemain, antar klub ya, yang sudah bermain di Liga 1? Ya, sebenarnya tidak harus kami sampaikan hari ini, regulasi secara resmi akan disampaikan oleh PT LIB dan akan dikirim ke klub, tetapi sedikit kami sampaikan bahwa PSSI telah mengatur dan mengantisipasinya di dalam regulasi. Akan ada pendaftaran baru, dan pendaftaran untuk periode kedua kita percepat di bulan September-Oktober ini untuk mengantisipasi bahwa kita sadari beberapa pemain-pemain klub yang masih ada di luar Indonesia sana agak kesulitan memasuki wilayah Indonesia. Nah, makanya kita akan berikan keleluasan kembali kepada klub untuk ada transfer pemain yang baru. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh LIB pada saat workshop dengan para pemilik klub atau pada saat manajer meeting nanti. Dan kita sudah menyerahkan regulasi itu kepada LIB. Insya Allah di sana sudah terantisipasi semua ketika beberapa klub yang saat ini lagi dilanda oleh beberapa pemainnya yang masih ada di luar negeri, yang sulit untuk masuk ke Indonesia. Dan PSSI telah bekerja sama dengan Kementerian Kemenkumham. Saya sendiri sudah komunikasi dan bertemu dengan Dirjen Imigrasi. Mereka juga memberikan dukungan yang begitu besar kepada PSSI, kepada klub, dan kenyataan ada beberapa pemain yang saat ini agak sulit masuk ke Indonesia atas dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Dirjen Imigrasi. Mereka saat ini insya Allah mulai kemarin, hari ini sampai dengan beberapa minggu ke depan sudah mulai pada datangan, diberikan dispensasi khusus sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman media? Silakan. Selamat sore Pak. Yang perempuan terlebih dulu, sorry. Yang perempuan silakan Mbak.
Ya, terima kasih. Selamat sore Pak, saya Niar dari Pro 3 RRI. Pertanyaan saya mungkin buat Pak Yunus. Pak Yunus, ini saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah tentang, tadi disebutkan ada skenario. Skenario kalau seandainya buruk-buruknya ada pemain yang terkena COVID-19. Salah satu skenarionya adalah setiap tim harus mendaftarkan pemain under 20-nya untuk menjadi cadangan bagi seniornya. Nah, kalau seandainya memang benar demikian, nasib Elite Pro seperti apa Pak nanti? Apakah memang sudah tidak ditiadakan atau ada regulasi khusus yang berubah kali ini? Kemudian yang kedua adalah Pak, agenda PSSI itu kan sebenarnya bukan hanya Liga 1 dan Liga 2, tapi ada Liga 3 yang digelar tiap tahunnya. Nasibnya seperti apa Pak? Karena itu kan digelar di setiap provinsi begitu. Terima kasih Pak. Wow, tajam banget nih pertanyaannya nih ya. Nasibnya baik-baik saja dan makin berulang di waktu-waktu yang akan datang. Pertama, bahwa saat ini konsentrasi PSSI dan PT LIB ke dilanjutkannya Liga 1 dan Liga 2. Kita juga sudah workshop dan meeting dengan ketua-ketua asosiasi PSSI se-Indonesia. Kita sudah menyampaikan bahwa Liga 3 akan kita lanjutkan. Kami juga lagi saat ini sementara komunikasi dengan pihak sponsor untuk tetap akan menggulirkan EPA 20, 18, 16, kemudian Suratin 17, 18. Program-program PSSI ini saat ini masih on schedule, akan kita usahakan sebagaimana mungkin di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap berusaha agar sepak bola tetap hidup, sepak bola tetap ada aktivitasnya, jangan diam, dan tentu diawali dengan dilanjutkannya Liga 1 dan Liga 2. Untuk selanjutnya Liga 3 insya Allah kita akan mulai di bulan November, kemudian EPA juga akan kita usahakan setelah itu. Ya perlahan-lahan tapi pastilah kita selalu berusaha bagaimana agar sepak bola ini tetap jalan di Republik kita di tengah-tengah ini. Dukungannya dari media agar semua berjalan dengan baik dan janganlah bertanya-tanya tentang hal-hal yang tidak produktif ya. Kita juga berharap mohon dukungannya dari media, kita tetap berusaha. Selama ini kita tetap tegar di tengah-tengah pandemik ini, bagaimana timnas kemarin yang 2 bulan kita TC dengan segala hambatan yang ada, dan insya Allah ke depan Liga 1 kita harapkan ini akan menjadi penyemangat hidup bagi dunia sepak bola, bagi mereka yang berharap kehidupan dari sepak bola. Mudah-mudahan mereka akan ceria ketika Liga 1 ini akan dilanjutkan, mereka akan bergembira lagi, dan seluruh masyarakat yang senang dengan sepak bola akan menonton bareng di rumah masing-masing, dan tentu mereka pasti akan bergairah dan semangat untuk menonton kompetisi yang insya Allah akan dimulai pada bulan Oktober nanti. Ya, Bang Yunus, terima kasih. Ini Mbak, tadi yang kita lebih fokus sebenarnya ke Liga 1 ya, tapi nggak apa-apa. Tadi Bang Yunus baik banget dijelasin juga soal IPA, dan juga soal Liga 2 dan juga Liga 3 ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Tadi Mas, ada yang mau bertanya? Selamat siang, Pak Lukita. Saya Fajri dari Okezone. Oke. Ya, pertanyaannya, tadi kan Bapak bilang kan protokol sangat-sangat ketat. Namun bagaimana Pak jika penularan semakin meluas terus berdampak ke wilayah lokasi pertandingan? Oh, iya. Bagaimana protokol LIB? Apakah ada kemungkinan lokasi pertandingan akan dipindahkan? Karena kan Bapak tadi bilang kompetisi tidak akan dihentikan, itu yang pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, yes. Supporter kita kan antusias sangat tinggi nih Pak. Bagaimana jika salah satu dari supporter nekat masuk ke stadion? Apakah ada sanksi dari PT LIB atau PSSI kepada klub agar fans berpikir ulang supaya mereka tidak nekat masuk ke stadion? Terima kasih Pak. Ya. Itu pertanyaannya. Baik. Ya, silakan Pak Ahmad Lukito. Langsung aja. Jadi kalau ada tempat yang memang disebut Bapak tadi Pak Fajri ya dari Okezone, misalnya ternyata terpapar dan dipindahkan. Saya sih tidak ingin berandai-andai sebetulnya gitu. Jadi memang tempat itu harus steril dari awal. Jadi akses pun hanya satu, misalnya contoh nanti di protokol kita akan terangkan. Di situ ada mungkin ada pengukuran suhu tubuh seperti awal. Jadi memang tempat-tempat dari awal sudah akan kita sterilkan, disinfektan, semua harus pakai masker, semua prosedur. Jadi kita harapkan memang tidak ada kejadian apapun. Tapi kalaupun ternyata dipindahkan, bukan wewenang LIB, menurut saya itu wewenang dari Pemda setempat yang mungkin akan didiskusikan dengan kita. Jadi suatu halnya bukan kami terus menghentikan, tapi kami mencoba preventif di depan.
Jadi kalau soal penghentian itu memang wewenang yang mempunyai izin. Demikian. Kalau yang soal supporter, itu sudah kami diskusikan dari awal, mungkin dari 2 bulan yang lalu dengan beberapa Polda setempat. Kami sudah keliling ke semua Polda kecuali Jawa Barat. Nah, dalam waktu dekat kita akan merapat. Yang jelas dukungan dari aparat keamanan yang di sini sebagai penunjang keamanan yang paling utama, mereka siap juga bagaimana mengantisipasi supporter-supporter yang mungkin nekat. Jadi bukan hanya itu, preventif kami juga melakukan kampanye-kampanye mulai dari sekarang bersama-sama dengan PSSI. Kita akan melakukan kampanye dukung kami dari rumah, dukung klub Anda dari rumah. Nonton di rumah lebih asik dulu sekarang gitu. Nanti kalau setelah vaksin ada, setelah ini mari kita sama-sama ke stadion. Sekarang mari kita sukseskan semua kegiatan dukung dari rumah. Saya kira gitu. Ya, jadi lebih tindakannya preventif aja Pak ya. Belum ada tindakan yang sifatnya sanksi ya seperti itu Pak. Oke, silakan ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Ya, ya, Mbak Mira silakan. Tadi Mbak Mira. Sebentar Mbak Mira dulu Pak Farid. Saya Mira dari KIS Pagi Indosiar. Mau bertanya nih, untuk kali ini hadiahnya masih sama seperti tahun kemarin atau Mira pertanyaannya? Kenapa? Pertanyaannya berarti ke Pak Ahmad Tukita ya? Iya betul, Kak Pak Ahmad. Apakah masih sama seperti tahun kemarin ataukah mungkin ada tambahan uang? Dan juga pertanyaan kedua mungkin untuk Shopee, apakah gimana nih untuk para penggemar Shopee, adakah kejutan hadiah atau apa bagi mereka yang menonton Liga 1 ini, Liga Shopee ini? Ya, makasih Pak, makasih Mas. Ya, sama-sama Mbak. Oke, itu tadi Mbak. Tadi ada satu lagi Mas Farid ya, Mas Farid boleh silakan. Oh ya, saya nanya Pak. Ya silakan. Mas Farid ya, terkait untuk Pak Yunus Nusi, Pak Yunus mau nanya, kan regulasi sejauh ini kan masih digodok seperti yang dikatakan Pak Lukita nih. Apa sih yang memberatkan PSSI untuk masih diskusi? Ini Liga udah mau jalan H-1, Liga 2 terutama yang butuh regulasi juga, Liga 1 juga kan kebutuhan klub akan regulasi kan penting untuk mempersiapkan tim tuh. Alasannya apa? Maksudnya apa yang menyulitkan PSSI untuk tidak segera merilis liga gitu, merilis regulasi. Kemudian yang kedua untuk apa namanya pemain ketika nanti selebrasi, kalau di Eropa kan selebrasi tidak boleh pelukan, tidak boleh lepas baju segala macamnya. Kalau seumpama nanti ada pemain yang seperti itu selebrasinya terlalu berlebihan, meludah di lapangan, mungkin apakah ada hukuman tersendiri untuk pemain itu? Dan untuk tim mungkin kalau ada yang melanggar regulasi protokol ada denda atau seperti apa, mungkin udah disiapkan atau apa? Itu aja sih. Ya, Bang Yunus, ini sebenarnya memang kan pertanyaannya seputar tadi sudah dijawab sih sebenarnya sama Bang Yunus bahwa memang nanti akan dirilis. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan kalau wartawan kan selalu pengen tahu. Nah, jadi memang mau nggak mau Bang Yunus juga harus menjawab nih Bang Yunus ya. Jadi memang penasaran nih tampaknya teman-teman wartawan dan teman-teman media juga dan juga masyarakat sepak bola Indonesia juga ini memang penasaran sekali dengan hal ini. Silakan Bang Yunus. Iya, tidak ada yang tersulit. Kita hanya melihat momentum dan akan dikeluarkan pada saat yang tepat. Itu mungkin prinsipnya berada di sana. Kita juga sudah menyampaikan sekilas dari manajer meeting, dari meeting ke meeting kepada klub Liga 1. Dan syukur juga regulasi itu baru hari ini, kemarin kami sampaikan ke LIB dan tentu segera akan disosialisasikan dan dikirim kepada klub-klub. Kenapa syukur? Karena ternyata dalam perjalanan 3-4 hari sebelum ini kita menemui case terhadap beberapa pemain yang tidak bisa masuk ke Indonesia. Dan ternyata ada perubahan lagi di regulasi yang sebelumnya sudah kita finalisasi. Ada beberapa keinginan, saran, tambahan dari beberapa klub tentu harus kita akomodir dan kita juga bersyukur regulasi itu belum kita finalisasi. Sekarang sudah mudah-mudahan sudah menghampiri sempurna, mudah-mudahan tidak berubah dan telah kami sampaikan kepada LIB yang sesegera nanti akan dijelaskan, disampaikan kepada klub Liga 1 melalui meeting yang akan datang.
Kemudian tentang selebrasi, tentang klub melanggar protokoler, semua sudah diatur, akan disampaikan pada saat manajer meeting, pada saat workshop dengan para klub, dan mudah-mudahan akan juga diumumkan secara resmi oleh PT LIB seperti apa sanksinya, seperti apa harapannya agar para pemain tidak melakukan selebrasi yang berlebihan, kemudian klub juga harus menjaga protokoler, seperti apa juga sanksinya, nanti tunggu pesan-pesan di minggu-minggu yang akan datang. Oh, kirain setelah pesan-pesan berikut ini, biasanya ngomong kayak gitu saya, Bang Yunus. Ada yang tersinggung. Pak Ahmad, bisa ditambahin, silakan. Jadi memang hadiah seperti tahun sebelumnya tidak ada hadiah, tapi memang kami memberikan lebih sedikit kontribusi atau subsidi kepada klub-klub. Dan kalaupun nanti ada yang maju ke Asia, kita akan tambahkan sedikit dana untuk yang bisa mewakili Indonesia ke AFC. Sebenarnya itu. Ya, buat teman-teman media, silakan juga, kita masih punya waktu untuk diskusi di Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Jadi untuk tahun ini, titlingnya adalah Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Dimulai 1 Oktober 2020 dan rencananya berakhir pada tanggal 28 Februari 2021. Ya. Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Silakan teman-teman media yang mau bertanya lagi. Ya, saya Mas Hendra. Ya. Mas Farabi. Halo. Oh iya. Ya, silakan. Untuk mungkin bisa dari operator PSSI atau mungkin dari pihak penyiar ya. Jadi kan tahun ini kompetisinya tidak ada degradasi, cuma ada juara. Kan tapi juara cuma satu kan. Gimana untuk menjaga kualitas kompetisi itu sendiri setiap pertandingannya kan? Karena bisa aja tim main nothing tulus atau bagaimana. Apa mungkin ada modifikasi hadiah jadi yang lebih finish lebih baik maka dapat uang lebih banyak seperti itu. Intinya gimana menjaga kualitas kompetisinya. Itu aja Pak, kasih. Ya. Oke Mas Farmi, tapi sebelum Mas Farmi jawab, saya mau nyapa Pak Jarno. Pak Sujarno sudah bisa mendengar? Wah, suaranya belum keluar namanya Pak Sujarno. Ya, tampaknya masih belum bisa dikeluarkan suaranya. Ya, teman-teman, memang ini cukup menarik ya ketika berbicara soal Extraordinary Shopee Liga 1 2020 ini. Karena Pak Ahmad Lukita, kalau saya boleh simpulkan juga di sini ada Bu Siwi juga, lalu juga Bang Yunus sama Pak Handika, bahwa memang di sini banyak memang pertanyaan-pertanyaan wartawan dan juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari para fans, dari para pecinta sepak bola Indonesia memang lebih. Mereka semua rata-rata takut sih Pak. Rata-rata mungkin rasa itu ya. Mereka takut bahwa kompetisinya tidak berlanjut karena mereka juga satu kehilangan tontonan yang selama ini sudah mereka tunggu-tunggu. Terus yang kedua juga adalah yang mereka inginkan adalah sebenarnya ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itulah Pak Ahmad, mungkin bisa diinin. Karena kalau saya simpulkan dari tadi memang semua pertanyaan tentang Extraordinary Shopee Liga 1 2020 ini adalah pertanyaannya adalah how, bagaimana, jika, itu semua Pak. Ya, baik. Jadi Pak Farabi ya, jadi satu hal tentang kompetisi tidak ada degradasi tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang. Karena itu hasil pertemuan para klub dengan para exco di PSSI. Kami menjalankan saja. Degradasi itu tidak dilakukan, tentunya ada pertimbangan yang satu hal kondisinya sangat extraordinary. Kita tidak ingin karena adanya degradasi sehingga setiap klub melakukan kegiatan yang paling pasti semua akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi juara, tidak ingin turun ke Liga 2 misalnya begitu. Tapi tentunya juga yang kita harapkan jangan sampai ada cedera, jangan sampai ada kegiatan yang mengakibatkan klubnya jadi bermasalah. Karena ini kondisinya juga sangat-sangat sulit. Kondisi sulit ini kita coba untuk anggaplah sebagai semangat olahraga yang memang jadi kampanye pemerintah. Jadi kualitasnya itu kan kita jaga. Yang paling penting lagi kita menjaga kualitas fair play-nya salah satunya misalnya gitu. Kita libatkan juga Satgas anti mafia bola di sini sehingga tidak ada hal yang tidak diingat. Jadi preventif lagi. Kita lakukan program-program preventif. Nah, di tampilan nanti di TV
yang tadi Bu Siwi bilang, kita akan melakukan terobosan-terobosan, dan itu juga menjadi daya tarik para penonton nanti di situ. Yang jelas memang kita harapkan ada beberapa klub yang memang ingin menjadi juara. Ini kami lihat juga, kami melakukan riset kecil-kecilan juga. Jadi klub-klub itu juga bukan sekedar mau main begitu saja, memang pengen tampil di sini, pengen menjadi menghibur seluruh masyarakat. Demikian. Ya, Bu Siwi mungkin bisa ditambahkan pertanyaannya Mas Farabi tadi, bahwa memang ini kan kompetisinya tidak ada degradasi, tapi juga tetap ada promosi, dan di Extraordinary Shopee Liga 1 2020 ini pasti walaupun tanpa degradasi pasti dijamin seru juga ya Bu Siwi ya. Mungkin silakan ditambahkan Bu. Ya, Mas, mungkin begini ya, menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukita, bahwa situasi saat ini memang sangat berbeda ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya perhatikan dari sekitar 6 bulan ini situasi COVID, situasi pandemik ini, penonton sebenarnya sangat haus akan tayangan-tayangan yang beda gitu kan. Selama ini TV itu menayangkan apa? Banyak rerun, kemudian banyak drama-drama, kemudian memperkecil skema atau memperkecil skema program-program variety show atau talk show itu diperkecil gitu skupnya, atau di skalanya itu dikecilin. Misalnya nggak ada penonton, nggak ada kru tim yang ada di panggung, cuman orangnya sedikit gitu. Nah, jadi pada saat ini sudah 6 bulan atau 7 bulan ini, saya yakin penonton itu sebenarnya haus akan hiburan yang beda gitu. Nah, contohnya nih Mas, kalau saya lihat misalnya program-program musik seperti sekarang ini, misalnya Liga Dangdut itu ratingnya luar biasa, nomor 1 itu program. Luar biasa. Artinya padahal skalanya juga kita kecilin, tapi bagaimana kita membuat acaranya itu meriah. Nah, saya mengumpamakan itu sebenarnya bola itu hampir sama gitu. Bola mungkin memang nggak ada degradasi, tapi tetap seperti disampaikan Pak Lukita, orang klub pasti pengen jadi juara gitu. Tapi kalau toh misalnya pertandingannya tidak seseru kalau ada degradasi, karena situasinya penonton di rumah itu butuh tayangan yang beda, satu, kemudian kerinduan akan bola, kedua, dan ketiga mereka nggak boleh nonton di lapangan, jadi mereka pasti akan makan tayangan yang ada di TV. Jadi insya Allah, kalau apalagi tadi saya sampaikan di depan bahwa kita akan mengadakan juga terobosan-terobosan supaya kalau orang nonton di TV itu tetap seru gitu. Jadi insya Allah sih dengan begitu saya di TV itu nggak akan khawatir gitu, nggak akan khawatir bahwa penontonnya itu akan berkurang. Insya Allah malah akan tambah. Itu Mas. Terima kasih. Bu Siwi, Bang Yunus, mau bertanya lagi, silakan. Halo. Ya, ini Mas Muhammad Robani. Iya, saya Robani dari detik.com. Ya, silakan. Mau nanya ke LIB atau PSSI. Juara kompetisi itu kan timnas ya, atau suaranya lebih besar lagi, Mas Robani. Suaranya lebih besar lagi. Pak, muara kompetisi itu kan itu timnas ya, atau perwakilan Indonesia di Asia. Nah, terkait perwakilan Indonesia di Asia itu biasanya kan klub didaftarkan pada akhir tahun, sementara ini kompetisi berakhir pada Februari ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana metode pendaftaran klub Indonesia untuk ke kompetisi Asia? Dan saya pertanyaan kedua, kabarnya Liga Champions Asia Indonesia nggak dapat jatah tahun depan. Apa itu benar? Terima kasih. Atau yang terakhir, pertanyaan keduanya Mas Rawani. Pertanyaan kedua, kabarnya Indonesia nggak dapat jatah Liga Champions Asia tahun depan. Oh, LCA. Okay. Berarti Bang Yunus, silakan Bang Yunus untuk dijawab pertanyaan dari Mas Robani. Iya, AFC juga karena tidak mencantumkan seperti Indonesia extraordinary-nya, AFC komunikasi dengan kita juga ini yang sangat luar biasa. Jadi tentang pendaftaran, bahkan tentang TMS, tentang pendaftaran pemain pun ada beberapa hal yang sangat luar biasa yang dimaklumi oleh AFC, oleh FIFA, dan itu sebenarnya tidak ada masalah administrasi. Semua konfederasi kita, FIFA, AFC memahami apa-apa yang dialami oleh semua federasi tentang lanjutan kompetisi ini. Dan tentang jatah Liga Champion, ya memang benar dan secara resmi nanti ini akan disampaikan oleh AFC. Kemudian seperti yang tadi disampaikan untuk pendaftaran timnas kita atau klub kita itu sudah diatur sedemikian rupa oleh AFC. Pada dasarnya nggak ada masalah. Tinggal kita akan lihat perkembangannya di bulan-bulan yang akan datang.
apa mungkin kan AFC ini kan yang 2020 ini kan nggak lanjut ya? Apa mungkin Bali United atau PSM Makassar yang jadi wakil Indonesia lagi di AFC Cup tahun depan? Secara resmi kita belum menerima suratnya, tetapi di media AFC juga sudah disampaikan untuk dihentikan dan tanpa ada juara. Selanjutnya belum juga disampaikan seperti apa aturan untuk tahun depan. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang AFC sudah berkorespondensi kepada semua federasi untuk menyampaikan hal itu berikut terhadap apa yang akan disampaikan di tahun yang akan datang untuk 2021. Ya, Pak Ahmad kita mungkin mau menambahkan? Ya, sama dengan Pak PLT Sekjen bahwa memang AFC kan dihentikan. Tentunya kita melihat perkembangan ke depan. Jadi ini masih baru pengumuman teknisnya bagaimana. Kami sih nunggu PSSI bagaimana arahannya. Ya. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya ke Pak Handika juga bisa bagaimana Shopee Liga 1 2020 ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ini Pak Mas Husaini ya. Ya. Ya, silakan Mas. Dari mana? Olahraga dari Aceh. Oh ya. Saya Husaini dari media acehkini.id. Ya, kemarin itu Persiraja, salah satu perwakilan dari Aceh, menuntut soal home base yang gratis atau hotel juga gratis. Begitu juga dengan protokol kesehatan yang seperti swab. Mereka juga pernah menyatakan ini ke media untuk menuntut ini difasilitasi oleh PT LIB. Kami ingin mengupdate kepada Pak Ahmad Lukita seperti apa? Apakah ini semuanya ditanggung sama PT LIB? Kemudian untuk berikutnya soal selain home base itu ada istilahnya lapangan latihan dan transportasi bus mungkin untuk latihan antara hotel itu seperti apa? Karena Persiraja juga menuntut ini sebelumnya ke media, masalah difasilitasi oleh PT LIB. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih tentunya Mas Husaini. Ya, ini tentunya menarik. Dan memang pertanyaan yang diberikan ini udah teknis banget nih Pak Ahmad Lukita. Tapi silakan Pak Ahmad. Ya, saya coba menjawab. Jadi tidak hanya Persiraja, semua klub-klub yang di luar Jawa, Pulau Jawa, kami akan kasih fasilitas yang disebut tadi gratis. Artinya tempat hotelnya akan kita sediakan silakan memilih di Pulau Jawa di mana, ada yang memilih di Jogja, ada yang memilih di tempat lain, silakan. Kami akan fasilitasi. Jadi memang sesuai dengan janji kami, tempat menginap, tapi pada saat away, mereka akan melakukan mencari hotel sendiri dan itu menjadi tanggungan klub. Tapi yang jelas, bisnya kami sediakan gratis. Kenapa? Bis itu menjadi sarana transportasi yang sekarang paling mumpuni di Pulau Jawa, karena kalau memakai penerbangan kelihatannya kami melihat belum stabil. Yang kedua juga masalah physical distancing yang menjadi perhatian kami, di mana bisnya kami sediakan 2. Yang biasanya bis satu klub itu 1 bis, kita sediakan 2 karena di situ akan kita pantau jaraknya bagaimana. Jadi perjalanan pun akan dilaporkan oleh tim medis klub kepada kami bagaimana posisi-posisi tempat duduk seperti apapun. Dan tentunya kenapa tidak memakai jalur udara, karena kami tidak menanggung resiko kalau ternyata ada sesuatu yang terkena di transportasi udara. Jadi memang tadi seperti lapangan latihan, silakan memilih sendiri di tempat mana, kami akan coba hubungi di tempat mana yang memiliki kapasitas yang punya izin di situ. Saya kira gitu. Soal bis-bisnya kami akan sediakan. Ya, berarti soal swab testnya Pak Ahmad kita? Swab testnya semua kami yang tanggung selama kompetisi. Jadi yang sebelum tanggal 23, silakan tes mandiri, mau PCR, mau rapid test. Setelah itu, belum masuk ke skala pertandingan sampai berarti kompetisi Shopee Liga 1 ini, kita tanggung. Ya, itu dia tadi jawaban dari Pak Ahmad kita. Ya teman-teman, ini kita masih punya waktu sedikit lagi di Extraordinary Shopee Liga 1 2020 dari press conference-nya. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya bisa ke Bang Yunus, bisa ke Bu Siwi, ke Pak Ahmad Lukita, atau juga ke... Boleh Bang, boleh masuk Bang. Ya, iya Mas Yudi, silakan. Oh, Fauzi Bang, sorry. Fauzi PRFM. Oke, ini berarti... Oh, ya silakan. Oke, ininya. Jadi ini Mas dari Bandung. Jadi sebenarnya kalau di Bandung
sekarang yang lagi rame itu soal GBLA ya. Kenapa ramenya? Karena ada isu bahwa GBLA baik itu ketika latihan Persib ataupun nanti ketika pertandingan kabarnya akan diboikot oleh salah satu komunitas pasar begitu, ada kayak pasar kaget di hari Minggu kalau di Gede Bage. Nah, itu sikap dari PT LIB seperti apa? Terutama ini Bang, izin kalau kita lihat GBLA memang dari ada keramaian lah di seputaran GBLA itu. Apakah nanti PSSI nanti koordinasi dengan Polda Jabar melarang aktivitas masyarakat anggap radius 1 km dari GBLA, itu kan untuk mengantisipasi penyebaran juga nih di luar lapangan. Karena setahu kami kan tadi balik lagi ke antusiasme masyarakat ketika kemarin laga uji coba antara PS Tira Persikabo lawan Persib itu kan di luar tuh banyak bobotoh begitu. Nah, seperti apa nih pengawasan dari LIB begitu. Dan juga satu lagi soal transportasi, karena kemarin kan Robert Albert menyampaikan keluhan gitu kan, kalau kita naik bis gitu kan dari Bandung terus ke Jogja ke Sidoarjo itu kan rata-rata menghabiskan waktu 12 jam. Pemain capek lah gitu kan, capek di jalan begitu. Nah, memungkinkan nggak kerjasama dengan maskapai penerbangan gitu kan? Jadi si satu pesawat itu dipakai untuk satu klub gitu. Memungkinkan nggak? Karena kan PSSI dan LIB kan mungkin ada dana mungkin. Itu aja mungkin Mas Rendra. Oke. Ini pertanyaannya memang semakin tajam. Ya. Pak Ahmad Lukita, silakan Pak. Jadi soal komunitas pasar dan adanya keramaian di luar itu teknis sekali. Yeah. Jadi tentunya nanti Panpel setempat akan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat juga. Tapi tentunya kami akan melakukan yang tadi kunjungan dulu ke Kapolda Jabar untuk menceritakan bagaimana kondisi-kondisi yang kita harapkan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tentunya nanti teknis sekali Panpel setempat akan berkoordinasi, kami juga akan pantau bagaimana kondisinya. Yang jelas kampanye-kampanye nanti melalui supporter juga melalui bobotoh misalnya akan disampaikan bahwa ini memang jangan sampai hanya gara-gara keinginan yang emosi sesaat malah mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Saya kira begitu yang soal kondisi. Soal transportasi naik bis memang tidak ada yang beberapa klub juga mengalami yang sama, tidak hanya Persib atau yang tadi cerita pelatihnya. Jadi pasti dari sekian puluh pertandingan ada satu yang memang memakan waktu yang panjang. Jadi kita harapkan di recovery day-nya lebih panjang lagi. Jadi itu yang kita pantau juga, jangan sampai ini misalnya Persib jalan ke Jawa Timur, mudah-mudahan tidak langsung pulang, kita adakan away lagi ke Jawa Tengah. Nah, soal yang kerjasama dengan airlines ini yang kita lihat sebetulnya kita juga sudah banyak berpikir ke sana, tapi kami melihat transportasi udara ini belum stabil. Jadi diharapkan yang cukup mengkhawatirkan kalau ternyata memakai pesawat udara ternyata jalurnya ditiadakan, di cancel, itu kan berbahaya juga. Sehingga pertandingan malah tidak terlaksana. Saya kira kenapa bis? Karena memang kami yang sediakan dan kami menjamin semuanya tersedia. Demikian. Ya, itu dia jawaban dari Pak Ahmad Lukita. Oh ya, buat teman-teman media, ini Pak Handika Yahya kebetulan ada agenda lain di waktu yang sama ini, jadi mohon pamit. Ya pasti kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Handika Yahya selaku Direktur Shopee Indonesia sudah bergabung sama kita di press conference dari Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Terima kasih Pak Handika. Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Ya, kita masih akan lanjut di sini berbicara soal Shopee Liga 1 2020 kepada teman-teman media. Silakan yang masih mau bertanya, karena saya yakin sekali sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disiapkan. Silakan. Ya, boleh sekali lagi Pak dari RRI. Oh ya, silakan Mbak. Buat Pak Lukita mungkin, Pak tadi kan disebutkan jadwalnya kurang lebih ini nanti sampai Februari untuk Shopee Liga 1 dan 2. Apakah ada skenario tenggak waktu akhir? Karena kan di waktu normal saja kadang jadwal itu bergeser dari yang ditentukan. Apalagi sekarang di momen yang dilaksanakan kompetisi di era COVID itu. Apakah
jika terjadi nanti kan seperti disebutkan tadi Bayangkara FC masih belum ada kejelasan nih apakah nanti akan tetap digelar di Jakarta atau dipindahkan di kota-kota terdekat. Tentu kan perpindahan ini membutuhkan waktu begitu. Apakah ada skenario tenggat waktu setelah di dalam Februari ataukah setelah Februari itu ada tenggat waktu yang benar-benar kompetisinya hanya akan sampai di sini gitu? Ya, berarti timeline-nya Pak. Ya, timeline memang kita sudah putuskan itu 1 Oktober sampai 28 Februari 2021. Kita ini sudah bekerja keras membuat jadwal sehingga mudah-mudahan tidak ada pergeseran ataupun tidak ada hal-hal yang mengakibatkan jadi kita harus berpikir ulang lagi dengan kondisi yang ada. Tapi memang kita juga tidak memungkiri kondisi ini kan disebut extraordinary. Jadi tentu kita akan pantau terus ke depan seperti Bayangkara akan kemana kita pun juga akan terus berdiskusi dan berkomunikasi. Jadi memang di sini bukan sekedar bertanding gitu. Jadi kita lihat kondisi eksternal internal klub, kondisi pandemi, malah ada kondisi pilkada nanti bulan Desember. Kita juga koordinasi terus dengan aparat keamanan setempat maupun dari pihak kepolisian di Mabes Pusat di Mabes Polri-nya. Jadi memang diharapkan tidak ada, tapi yang seperti tadi Ibu Niar bilang, bagaimana itu kami tidak bermaksud tidak ingin berandai-andai dahulu gitu bahwa nanti kalau ada ini bagaimana. Tentunya setiap kondisi yang dinamis ini kita akan tangani sesegera mungkin, secepat mungkin. Ya, silakan teman-teman media, masih ada waktu kita untuk memberikan pertanyaan. Pak, tanya lagi dong. Ya, Muhammad Adiasa, silakan. Pak Lukita, selamat sore Pak. Ya, silakan. Sekali lagi nih, Pak, ini kan jadwal begitu padat dan tidak ada jeda kompetisi ya, Pak. Berjalan selama 4-5 bulan. Itu artinya klub yang bermarkas, klub yang musafir, artinya klub yang tidak bermarkas di kotanya sendiri, tidak punya kesempatan untuk pulang dan mungkinkah pemain tidak bertemu dengan keluarganya selama 4-5 bulan itu, Pak? Ya, ini pertanyaannya kangen keluarga ya. Ya. Kangen anak atau kangen istri nih pertanyaannya gitu ya Mas Adi ya. Jadi kami juga sudah berdiskusi dengan berbagai klub yang memang akan berdatang ke Pulau Jawa. Dari diskusi komunikasi yang memang tidak resmi sih. Saya mendengar sih ada beberapa yang akan mendatangkan keluarganya ke home base-nya mereka di Pulau Jawa. Soal mereka kembali lagi itu kami belum tahu karena masing-masing klub punya rencana sendiri. Tapi ya, salah satu hal yang menarik memang itu keluarganya akan didatangkan ke home base-nya di Pulau Jawa. Jadi ini kalau saya boleh tambahin Pak Ahmad, kita ini berarti kayak Piala Dunia ya. Jadi malah family wax-nya gitu ya, wife and girlfriends-nya. Kalau di sini harus istri dan anak gitu ya, yang didatangkan gitu ya untuk memberikan support untuk bisa menjaga bahwa para pemain yang kangen jadi bisa tetap bertemu gitu Pak ya. Betul. Nah itu dia. Mas Adi, mau tambahin lagi atau gimana? Udah cukup Mas. Oke, cukup ya. Soal kangen-kangenan udah cukup nih Mas Adi, benar. Udah cukup. Ya, oke. Lanjut Mas Farid tadi. Kita punya 2 lagi. Ya, ini panitia bilangnya 1 lagi, tapi saya baik kasih 2 lagi kesempatan. Ya, silakan Mas Farid. Itu Pak Lukita sih. Ya, silakan. Subsidi kan beberapa klub kadang bertanya subsidi kapan dicairkan, seperti ini kan udah bulan September, udah tanggal 11 juga kebutuhan klub untuk kontrak pemain operasional kan berjalan gitu. Jadi komitmen untuk mencairkan untuk kali pertama di extraordinary kompetisi ini kapan? Kemudian yang kedua sih, apakah LIB dan PSSI memang benar-benar komitmen tanggal 1 bagaimanapun juga kompetisi harus digulirkan gitu loh. Apakah komitmen itu tetap pegang atau seperti apa? Itu aja sih. Ya, silakan kalau kita. Ya, baik. Yang namanya subsidi atau kontribusi terhadap klub, kita bisa dibilang as soon as possible. As soon as possible, secepatnya. Jadi kondisi apapun kalau memang sudah siap, kita akan segera. Tidak akan kita tunda-tunda. Jadi memang klub-klub juga sudah banyak diskusi dengan kami, itu segera. Yang disebut kata segera kan bisa besok, bisa lusa, bisa, tapi segera gitu. Jadi memang kami tidak bisa menyebutkan tanggalnya, tapi kita sebut segera. Kami tidak ingin menunda-nunda. Gitu. Kalau soal komitmen tanggal 1 Oktober, saya kira sih selama itu tidak ada apapun yang tidak diharapkan, kita lanjut. Tanggal 1 Oktober menjadi komitmen bahwa kita siap menjalankan kompetisi yang diamanatkan oleh PSSI. Jadi PSSI sudah memberi amanah kepada LIB sebagai operator. Anda sanggup? Kami sekuat tenaga, sekuat
apapun kita akan lakukan tanggal 1 Oktober. Saya kira itu. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Boleh, Mas Rendra. Ya, silakan. Baik, saya Marco dari liputan6.com. Ya. Ini kompetisi extraordinary Liga 1 ini memang Extraordinary Shopee Liga 1 ya. Jadi kondisi yang memang luar biasa dan memang kondisinya nggak normal gitu karena di zaman pandemi. Ada dua hal memang kita bertanya-tanya seperti apa sih nanti akan Liga 1 ini berjalan gitu. Apakah akan berjalan lebih menarik? Bisa jadi. Apakah akan berjalan berantakan juga bisa jadi gitu loh. Karena situasinya nggak pernah kita tahu ke depannya seperti apa. Tapi mudah-mudahan berjalan dengan lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk kondisi seperti ini sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah komitmen dan juga kerjasama semua pihak gitu loh yang berkecimpung di Liga 1 ini, di Shopee Liga 1 Extraordinary ini. Saya mau tanyakan, seperti apa sih komitmennya klub-klub sejauh ini gitu? Mungkin ke Pak Yunus atau ke Pak Ahmad juga bisa dari Dirut PT LIB. Apakah komitmen mereka sejauh ini udah bulat nggak sih? Semuanya memang pengen ikut gitu loh. Karena ketika salah satu nanti di tengah jalan ternyata mereka berpikir bahwa wah nggak sanggup nih karena dengan kondisi pandemi yang seperti ini ya kita tahu semua keuangan klub juga pasti lagi morat-marit gitu loh. Nah, ini seperti apa bentuk komitmen dari klub? Karena ketika ada satu yang memang tidak bisa melanjutkan kompetisi itu akan berpengaruh dengan semua pertandingan gitu. Nah, sejauh ini dari PSSI dan PT LIB gimana sih komitmen dari klub-klub ini karena biar jangan nanti tengah jalan tiba-tiba ada alasan karena udah kalah gitu. Udah sering kalah, udahlah kita nggak usah main lagi gitu. Harus nggak ada promosi degradasi juga gitu. Nah ini ada nggak komitmen mereka diikat dalam satu perjanjian mungkin atau ketika ada yang mundur akan didenda atau seperti apa itu seperti itu. Mungkin ke Pak Ahmad dari PT LIB atau ke Pak Yunus Nusi Sekjen PSSI. Terima kasih. Oke, Bang Marco terima kasih. Itu pertanyaan terakhir Pak Ahmad kita. Jadi sedikit komitmen yang sudah ditampilkan atau juga yang sudah dikomunikasikan dengan para peserta atau juga tim-tim dari Shopee Liga 1. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan dengan Pak PLT Sekjen. Jadi komitmennya yang kami dapat waktu bahwa Liga ini dilanjutkan, kami mendengar semua klub sangat minat untuk ikut. Artinya itu sebuah komitmen awal yang baik dan tentunya kami wujudkan dalam lanjutan kompetisi ini dengan menjalankannya sebaik mungkin. Jadi kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini tentunya dengan kemampuan yang kami punya dan kebetulan tim kami cukup mumpuni lah untuk menjalankan liga lanjutan ini, tapi tentunya dengan ekstra lagi yang memang usahanya cukup keras nih. Dan bukan hanya klub saja, dari komitmen pendukung lainnya, sponsor juga saya lihat sangat antusias. Jadi ini memang sangat menarik nih, Mbak. Lanjut kompetisi ini bukan sekedar kami kalau menjalankan klub-klubnya mau tapi tidak ada yang mendukung juga tidak bisa jalan juga. Adanya sponsor, tidak ada yang pemainnya klubnya tidak mau main juga sama saja tidak bisa. Nah, ini kebetulan semua pihak sangat antusias untuk main. Soal komitmennya nanti kalau di tengah jalan saya sih tidak melihat ke sana dan melihat tidak melihat adanya klub yang tidak mundur di tengah jalan. Saya yakin betul klub-klub ini punya gentleman sikap gentleman yang akan terus fair play dan lanjut. Saya kira tidak mungkin lah kalau berhenti di tengah jalan. Saya yakin begitu. Mungkin ditambahkan. Ya, Bang Yunus, silakan Bang Yunus. Iya, klub telah berkomitmen dan sangat konsisten dengan kelanjutan kompetisi Liga 1 saat ini. Kami sangat berterima kasih atas atensi mereka. Dan PSSI serta klub telah menyadari bahwa lanjutan kompetisi saat ini hanya bisa berjalan dengan penuh rasa kebersamaan. Tidak bisa kita langsungkan lanjutan kompetisi ini tanpa kebersamaan. Dan klub telah menyadari itu, dan kita juga harus berterima kasih kepada klub dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka. Mereka berpikir bagaimana para pelatih, bagaimana para pemain, bagaimana para berhubungan bola di kompetisi, bagaimana mereka itu yang sangat kami
berbakti kepada klub. Terima kasih kepada Shopee, terima kasih kami kepada MTEK yang telah bersama-sama untuk menghidupkan sepak bola di Indonesia ini. Dan kami akan menjaga itu, PSSI dan LIB akan menjaga marwah ini sedemikian rupa. Dan tentu ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada khususnya kepada klub. Karena kalau bukan klub, maka kompetisi ini tidak ada. Dan mereka telah berkomitmen tentang hal itu. Dan mudah-mudahan dengan kompetisi luar biasa Shopee Liga 1 dengan dukungan dari Ibu Siwi, terima kasih Ibu Siwi, dengan MTEK, dengan Shopee, kita akan langsungkan pertandingan ini dan kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat sepak bola. Nggak usah khawatir, klub telah berkomitmen bersama-sama dengan kami untuk kelanjutan sepak bola di Indonesia. Ya, ini sekalian nih closing statement berarti dari Bang Yunus, closing statementnya Bang Yunus di press conference extraordinary Shopee Liga 1 2020 selaku pelaksana tugas Sekjen PSSI. Ya, tidak ada yang lebih berharga yang harus kami ucapkan. Sekali lagi hanya ucapan terima kasih kepada Shopee dengan kondisi yang saat ini, dengan situasi ekonomi yang saat ini. MTEK, Shopee masih selalu bersama-sama kami, bersama PSSI, bersama PT LIB untuk memiliki satu tekad bahwa aktivitas sepak bola di Indonesia harus ada, kompetisi Liga 1, Liga 2 harus ada. Terima kasih kepada kawan-kawan klub. Mudah-mudahan apa dan niat baik kita ini untuk menghibur masyarakat, untuk memberikan yang terbaik terhadap kehidupan yang mungkin berpengaruh dengan adanya kelanjutan kompetisi ini akan menjadi amal bagi kita semua, menjadi hiburan yang baik bagi kita semua. Dan kami yakin keluarga besar pelatih, keluarga besar pemain sangat berterima kasih dengan niat tulus kita untuk sepak bola Indonesia karena mereka sangat terpengaruh dengan kelanjutan kompetisi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang selalu bersama-sama kami selama ini dan mudah-mudahan kita akan bertemu di lanjutan kompetisi. Ketua Umum menyampaikan salam, insya Allah beliau akan hadir di Jogja nanti dan kita akan ketemu di sana walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tanpa penonton kita akan melakukan yang terbaik untuk lanjutan kompetisi ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana tugas Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi dan closing statement sekarang dari Ibu Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming SCM. Silakan Ibu. Terima kasih. Pasti kami akan melakukan support full terhadap kompetisi ini. Tentunya dengan menayangkan semua pertandingan di seluruh media kami, baik itu di Indosiar, O-Channel maupun video. Dan tentunya kami juga akan support kebijakan ataupun apapun yang dilakukan oleh PSSI dengan LIB. Tentu saja kami dari SCM sangat mengucapkan terima kasih kepada LIB dan juga kepada PSSI, dan yang tidak kalah luar biasa adalah terima kasih kami kepada Shopee yang sudah menjadi sponsor kami dan juga sponsor Shopee Liga 1 sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh seluruh pengiklan atau seluruh pengiklan yang akan mengiklankan produk-produknya di Shopee Liga 1 sehingga Shopee Liga 1 ini akan bergulir dengan baik. Insya Allah untuk seluruh penonton Indonesia kami akan memberikan suguhan yang terbaik meskipun dengan keterbatasan, tapi kami akan berusaha sekreatif mungkin dan semaksimal mungkin untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan juga untuk memberikan hiburan, tontonan yang menarik, yang sehat untuk seluruh penonton Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih tentunya Direktur Programming SCM Ibu Harsiwi Ahmad, dan jangan lupa untuk selalu nonton di Indosiar, O-Channel dan video.com ya, Bu ya. Betul, betul. Ya. Dan terakhir closing statement dari Bapak Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur Utama PT LIB. Baik. Semoga kompetisi lanjutan Shopee Liga 1 tahun 2020 ini bisa menjadikan suatu ajang di mana kita bersama-sama menjalankan kegembiraan, menjalankan protokol kesehatan, dan mengangkat prestasi sepak bola nasional, dan diharapkan menjadi alat untuk pemersatu bangsa kita dalam kondisi yang lagi berat ini. Dengan adanya Shopee Liga 1 2020, kita bangkit. Dengan ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan kepada semua pihak, kepada para sponsor, pada para media, para utama PSSI juga, dan tim kami dari PT LIB. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Direktur Utama PT LIB Bapak Ahmad Hadian Lukita, dan inilah dia teman-teman media
merupakan akhir dari press conference dari Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Sekali lagi, Extraordinary Shopee Liga 1 2020 yang akan kick off mulai tanggal 1 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2021. Atas nama saya tentunya mewakili semuanya yang sudah bekerja di sini. Saya Rendra Sujono mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang telah bergabung bersama dengan kami di press conference Extraordinary Shopee Liga 1 2020. Jangan lupa untuk selalu saksikan Extraordinary Shopee Liga 1 2020 di Indosiar, O-Channel, dan juga video.com pukul 15.30 atau juga pukul 15, pukul 18, dan juga pukul 20.30. Dan sampai bertemu di kick-off pertandingan pertamanya 1 Oktober 2020 dan mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dengan sesuai dengan harapan kita semuanya. Sampai berjumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa. Maju terus sepak bola Indonesia. Terima kasih. Oke, makasih Bun Rendra. Salam olahraga. Terima kasih Bang Yono. Dadah. Jaga kesehatan. Terima kasih. Makasih, makasih. Makasih ya semua. Tinggal Pak kita nagi-nagi sedikit. Ya, ya. Kita debt collector juga. Tadi pakai mana? Apa Pak? Makan di sini. Iya Pak, makan kontrol saya tadi. Mantap. Iya, kontrol. Jadi regulasi udah diomongin aja. Ya. Jadi udah. Itu jadi berita bisa Pak, pasti berita. Regulasi udah regulasi. Emang belum dikeluarin? Belum. Freelancing.